Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muthaharun. Nomor induk mahasiswa 2002040330 dari kelas TL1A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kuil 2011 halaman 242 sampai halaman 252. Tabel 51A. Pengaruh eksternal dan karakteristik yang disyaratkan untuk pemilihan dan pemasangan perlengkapan. Yang pertama, radiasi matahari. Radiasi matahari rendah dengan intensitas kurang dari 500 W per meter persegi. Radiasi matahari menengah dengan intensitas 500 W per meter persegi sampai 700 W per meter persegi. Harus dibuat susunan yang sesuai. Radiasi matahari tinggi dengan intensitas 700 W per m persegi sampai 1120 W per meter persegi harus dibuat susunan yang sesuai. Susunan demikian dapat berupa material tahan terhadap radiasi ultraviolet, pelapisan dengan warna khusus, dan interposisi dari screen. Selanjutnya, efek seismik diabaikan apabila akselerasi kurang dari 30 gal. Goncangan rendah dengan akselerasi 30 gal sampai 300 gal masih dipertimbangkan. Goncangan menengah 300 gal dengan akselerasi 300 gal sampai 600 gal masih dipertimbangkan. Goncangan keras dengan akselerasi 600 gal masih dipertimbangkan. Getaran yang menyebabkan kerusakan pada bangunan ada di luar pertimbangan. Frekuensi tidak turut dipertimbangkan dalam klasifikasi. Walaupun demikian, jika gelombang seismik beresonansi dengan bangunan, efek seismik harus khusus dipertimbangkan. Pada umumnya, frekuensi akselerasi seismik berada antara 0 Hz sampai 10 Hz. Selanjutnya, petir diabaikan apabila kurang dari 25 hari per tahun atau hasil penilaian resiko sesuai dengan ayat 443 dari IEC 60464-4-44. Pemaparan tidak langsung lebih dari 25 hari per tahun atau penilaian resiko sesuai dengan ayat 443 dari IEC 60364-4-44. Pemaparan langsung. Bahaya dari pemaparan perlengkapan jika diperlukan proteksi petir harus diatur sesuai IEC 61024-1. Selanjutnya, gerakan udara. Gerakan udara rendah dengan laju kurang dari 1 meter per sekon. Selanjutnya, gerakan udara menengah dengan laju 1 meter per sekon sampai 5 meter per sekon harus dibuat pengaturan yang sesuai. Gerakan udara tinggi dengan laju 5 meter per sekon sampai 10 meter per sekon harus dibuat pengaturan yang sesuai. Selanjutnya, angin rendah dengan laju 20 meter per sekon. Angin menengah 20 meter per sekon sampai 30 meter per sekon harus dibuat pengaturan yang sesuai. Angin tinggi dengan laju 30 meter per sekon sampai 50 meter per sekon harus dibuat pengaturan yang sesuai. Selanjutnya, utilisasi atau kemampuan seseorang. Anak-anak, lokasi dimaksudkan dengan adanya kelompok anak-anak. Perawatan anak-anak. Perlengkapan harus dengan tingkat proteksi lebih tinggi dari IP2X. Harus dilengkapi dengan kotak kontak dengan paling sedikit IP2X atau IPXXB dengan proteksi ditingkatkan sesuai IEC 60884-1. Perlengkapan tidak dapat dijangkau yang suhu eksternalnya melebihi 80 derajat Celcius. Selanjutnya, orang cacat, orang yang tidak menguasai semua kemampuan fisik dan intelektualnya, seperti orang sakit atau orang tua. Selanjutnya, orang terlatih, orang yang cukup terlatih atau diawasi oleh
terampil untuk memungkinkan mereka menghindari bahaya yang dapat disebabkan listrik. Orang terlatih diantaranya staf operasi dan pemeliharaan. Selanjutnya orang terampil. Orang dengan pengetahuan teknik atau berpengalaman cukup untuk memungkinkan menghindari bahaya yang disebabkan listrik. Contoh orang terampil misalnya insinyur dan teknisi. Selanjutnya resistansi listrik badan manusia masih dipertimbangkan. Kontak orang dengan potensial bumi. Kelas perlengkapan menurut IEC 61140, kelas 0 sampai 01, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Pengaruh eksternal rendah, orang yang tidak dalam kondisi biasa menyentuh PKE atau berdiri pada permukaan konduktif. Kelas 0 sampai 01A, kelas 1A, kelas 2A, kelas 3A. Sering, orang yang sering menyentuh PKE atau berdiri pada permukaan yang konduktif. Kelas 0 sampai 1X, kelas 1A, kelas 2A, kelas 3A. Dengan keterangan A. Perlengkapan diizinkan, X. Perlengkapan dilarang, Y. Diizinkan bila digunakan sebagai kelas 0. Selanjutnya terus menerus. Orang yang masuk dalam air atau dalam waktu lama, kontak permanen dengan sekitar yang metalik dan yang bagi mereka memungkinkannya memutuskan kontak terbatas. Sekitar yang metalik seperti katil dan tangki dalam pertimbangan. Selanjutnya kondisi evakuasi dalam keadaan darurat. Kepadatan rendah atau jalan keluar mudah. Dengan okupasi kepadatan rendah dan kondisi mudah untuk waktu evakuasi. Seperti misalnya bangunan ketinggian atau rumah untuk kehidupan. Selanjutnya kepadatan rendah atau keluar sulit. Dengan okupasi kepadatan rendah, evakuasi kondisi yang sulit. Kepadatan tinggi atau keluar mudah. Dengan okupasi kepadatan tinggi dan kondisi sulit waktu evakuasi, contohnya lokasi terbuka bagi umum atau gedung pertunjukan, bioskop, pertokoan, dan sebagainya. Kepadatan tinggi atau keluar sulit. Dengan okupasi kepadatan tinggi dan kondisi sulit waktu evakuasi, contohnya bangunan tinggi terbuka bagi umum, misalnya hotel, rumah sakit, dan sebagainya. Sifat material yang diolah atau disimpan. Pengaruh eksternal, risiko kebakaran. Dengan fabrikasi, pengolahan atau penyimpanan material yang dapat menyala termasuk terdapatnya debu, misalnya gudang, bengkel pengerjaan kayu, pabrik kertas. Perlengkapan terbuat dari material yang memperlambat penyebaran api. Susunan sedemikian sehingga kenaikan suhu yang signifikan atau latu di dalam perlengkapan listrik tidak menyulut api eksternal. Selanjutnya risiko ledakan. Pengolahan atau penyimpanan material dapat meledak atau dengan titik nyala rendah termasuk adanya debu eksplosif. Contohnya penyulingan minyak, penyulingan hidrokarbon. Persyaratan untuk aparatus listrik untuk atmosfer eksplosif lihat pada IEC 60079. Selanjutnya risiko kontaminasi. Apabila terdapat bahan makanan, obat-obatan tidak diproteksi, dan untuk sejenis tanpa proteksi industri bahan makanan, dapur. Tindakan pencegahan mungkin diperlukan jika terdapat gangguan untuk mencegah material terkontaminasi oleh perlengkapan listrik, misalnya oleh lampu pecah. Susunan yang sesuai umpamanya proteksi terhadap puing dari lampu pecah dan benda pecah lainnya yang jatuh. Screen untuk radiasi merusak seperti radiasi ultramerah atau ultraviolet. Selanjutnya pembangunan gedung. Tidak dapat terbakar, normal dapat terbakar. Bangunan yang dibangun terutama terbuat dari bahan yang mudah terbakar, misalnya bangunan dari kayu. Selanjutnya desain bangunan. Risiko diabaikan, penyebaran api. Bangunan yang bentuk dan dimensinya memungkinkan penyebaran kebakaran, misalnya efek cerobong asap. Selanjutnya pergerakan.
Perlengkapan terbuat dari bahan yang memperlambat penyebaran api, termasuk api yang tidak berasal dari instalasi listrik. Risiko yang disebabkan gerakan struktur, misalnya pergeseran antara bagian yang berbeda dari bangunan atau antara bangunan dengan tanah atau fondasi bangunan. Bangunan yang sangat panjang atau didirikan pada tanah tak stabil. Kontraksi dari sambungan ekspansi pada perkawatan listrik. Selanjutnya, fleksibel atau tidak fleksibel. Struktur yang lemah atau terkena gerakan, misalnya osilasi. Contohnya tenda, bangunan disangga udara, plafon tergantung, partisi dapat dilepas, instalasi yang strukturnya menyangga sendiri. Kemungkinan yang dapat diakses umum. Semua perlengkapan termasuk perkawatannya harus disusun sedemikian sehingga memungkinkan beroperasi, pemeriksaan dan pemeliharaan dan akses ke hubungannya. Fasilitas demikian tidak boleh dirusak oleh perlengkapan pemasangannya dalam selungkup atau kompartemen. Identifikasi umum harus dilengkapi dengan kabel atau sarana yang sesuai untuk identifikasi untuk menandakan tujuan perlengkapan hubung, bagi, dan kendali, kecuali tidak terdapat kemungkinan terhadap keraguan-raguan. Bila berfungsinya perlengkapan hubung bagi dan kendali tidak dapat terlihat oleh operator, dan bila hal ini dapat menyebabkan bahaya, indikator yang sesuai yang diterapkan sesuai IEC 60073 dan IEC 60447 harus dipasang dalam posisi yang terlihat oleh operator. Sistem perkawatan. Perkawatan harus disusun atau ditandai sedemikian sehingga dapat dikenali untuk pemeriksaan, pengujian, perbaikan, atau perubahan instalasi. Identifikasi untuk konduktor netral dan proteksi. Identifikasi untuk konduktor netral dan proteksi yang terpisah harus sesuai dengan IEC 60446. Konduktor PEN. Jika diinstalasi harus ditandai dengan salah satu metode berikut. Hijau atau kuning sepanjang jalurnya dengan sebagai tambahan penandaan biru muda pada terminasinya. Biru muda sepanjang jalurnya dengan sebagai tambahan penandaan hijau atau kuning pada terminasinya. Selanjutnya, gawai proteksi. Gawai proteksi harus disusun dan diidentifikasi sedemikian sehingga sirkuit yang diproteksi dapat mudah dikenali. Untuk tujuan ini mungkin lebih mudah untuk mengelompokkannya dalam panel distribusi. Selanjutnya, gambar. Bila sesuai gambar, skema atau tabel menurut seri IEC 61346-1 dan IEC 61082 harus dilengkapi, khususnya menandai jalur dan komposisi sirkuit, titik penggunaan yang dilayani, jumlah dan ukuran konduktor, dan jenis perkawatan. Karakteristik yang perlu untuk identifikasi dari gawai yang melakukan fungsi proteksi, isolasi, dan penyekelaran dan lokasinya. Lambang yang digunakan harus dipilih dari seri IEC 60617. Pencegahan terhadap pengaruh merusak bersama. Perlengkapan harus dipilih dan dipasang sedemikian sehingga tercegah sembarang pengaruh yang merusak antara instalasi listrik dan sembarang instalasi non-listrik. Perlengkapan yang tidak dilengkapi dengan plat belakang tidak boleh dipasang pada permukaan bangunan, kecuali persyaratan berikut terpenuhi. Penerusan voltase ke permukaan bangunan dicegah, pemisah api dilengkapi antara perlengkapan dan permukaan bangunan yang dapat terbakar. Jika permukaan bangunan non-metal dan tidak dapat terbakar, tidak perlu adanya tambahan tindakan yang diisyaratkan. Jika tidak, persyaratan ini dapat dipenuhi dengan salah satu tindakan berikut. Jika permukaan bangunan mengandung metal, maka harus diberi ikatan penyamang ke konduktor proteksi atau PE, atau ke konduktor ikatan ekuipotensial dari instalasi, sesuai 413.1.6 dari IEC 60364-4-41 dan IEC 60364-5-54.
Jika permukaan bangunan dapat terbakar, perlengkapan harus dipisahkan dari dinding dengan lapisan material insulasi di antaranya yang sesuai yang mempunyai peringkat penyalahan FH menurut IEC 60707. Bila perlengkapan yang mengalirkan arus dengan jenis berbeda atau voltase yang berlainan dikelompokkan pada rakitan bersama, misalnya pada panel distribusi, kubikel atau meja atau kotak kendali, maka semua perlengkapan yang terdapat pada salah satu jenis arus atau sembarang voltase dipisahkan secara efektif bila diperlukan untuk menghindari pengaruh merusakkan bersama. Selanjutnya, kompatibilitas elektromagnetik. Pemilihan tingkat kekebalan dan emisi. Derajat imunitas dari perlengkapan harus memperhitungkan pengaruh elektromagnetik yang dapat terjadi jika dihubungkan dan dipasang seperti penggunaan normal, dan dengan memperhitungkan tingkat kontinuitas yang dimaksudkan untuk pelayanan yang perlu untuk penerapannya. Perlengkapan harus dipilih dengan tingkat emisi yang cukup rendah, sehingga tidak dapat menyebabkan interferensi elektromagnetik disebabkan konduksi listrik atau penerusan di udara dengan perlengkapan listrik lainnya di dalam maupun di luar bangunan. Jika sarana mitigasi harus dipasang untuk meminimalkan emisi, lihat pada IEC 60364-4-44. Lampiran A. Berikut adalah daftar ringkasan dari pengaruh eksternal. Antaranya suhu dan kelembapan, ketinggian, air, benda asing, kemampuan, daya tahan, kontak ke bumi, dan material. Lampiran B. Interdependensi dari suhu udara, kelembapan udara relatif, dan kelembapan udara absolut. Lampiran ini memuat klimatologi untuk setiap kelas dari kondisi iklim lingkungan dengan memperlihatkan interdependensi dari suhu udara, kelembapan udara relatif, dan kelembapan udara absolut dengan kurva untuk kelembapan absolut konstan dan garis untuk suhu dan kelembapan relatif. Sepanjang berkaitan dengan suhu udara, klimatogram memperlihatkan perbedaan suhu maksimum yang mungkin untuk sembarang lokasi yang dijangkau oleh kelasnya. Sepanjang berkaitan dengan kelembapan udara, klimatogram berdiri dari sebaran nilai yang lengkap dari kelembapan udara relatif sesuai dengan sembarang suhu udara yang terjadi dalam zona yang cakup oleh kelasnya. Seperti yang telah dinyatakan dalam catatan dari tabel 51A, nilai batas diri misalnya suhu udara tinggi dan kelembapan udara relatif tinggi yang diberikan dalam kelasnya secara normal tidak akan terjadi dalam kombinasi. Secara normal, nilai yang lebih tinggi dari suhu udara akan terjadi dengan nilai yang lebih rendah dari kelembapan udara relatif. Pengecualian untuk ketentuan ini akan terdapat untuk kelas AB1, AB2, AB3 yang sembarang nilai kelembapan relatif yang ditentukan untuk zolotnya dapat dikombinasi dengan nilai tertinggi dari suhu udara. Fakta ini sebaiknya dipertimbangkan dalam kaitannya dengan nilai yang agak rendah dari kelembapan absolut tinggi untuk nilai batas dari suhu udara tinggi dalam kelas tersebut. Untuk memberikan tinjauan situasi ini, dalam tabel berikut untuk setiap kelas dari nilai tertinggi dari suhu udara yang mungkin terjadi diberikan bersamaan dengan nilai tertinggi dari kelembapan udara relatif dari kelasnya. Pada suhu udara yang tinggi dan nilai yang diberikan dalam tabel kelembapan udara relatif akan lebih rendah, yaitu di bawah nilai limit dari kelasnya. Berikut adalah tabel kode kelas, nilai batas dari kelembapan udara relatif, dan nilai tertinggi dari suhu udara yang terjadi dengan nilai batas dari kelembapan udara relatif. Dalam praktek, klimatogram dapat digunakan sebagai berikut. Nilai relevan dari kelembapan udara relatif dan nilai tertentu dari suhu udara dalam batas suhu dan kelasnya dapat diperoleh pada suatu titik di mana kurva untuk kelembapan udara absolut konstan memotong garis
lurus untuk suhu udara dan kelembapan udara relatif masing-masing. Contohnya, suatu produk dapat dipilih untuk kondisi instalasi yang tercakup pada kelas AB6. Untuk mendapatkan kelembapan udara relatif mana yang akan ditahan oleh produk pada yang paling parah pada misalnya 40 derajat Celcius. Dalam klimatogram untuk kelas AB6 hingga titik di mana memotong kurva pada 35 G per meter persegi. Kelembapan udara absolut yang merupakan nilai batas untuk kelembapan udara absolut tinggi untuk kelas ini. Dari titik ini harus ditarik garis horizontal ke skala kelembapan udara relatif dan akan menemukan nilai 67% kelembapan udara relatif. Dengan menggunakan metode ini, maka setiap kombinasi yang mungkin lainnya dari suhu udara dan kelembapan udara relatif dalam julat kelasnya dapat diperoleh. Misalnya dalam kelas AB6 nilai 27% kelembapan udara relatif akan diperoleh pada nilai batas dari suhu udara tinggi yang 60 derajat Celcius. Klimatogram interferensi dari suhu udara, kelembapan udara relatif, dan kelembapan udara absolut kelas AB1. Kelembapan udara absolut G per meter kubik dapat dilihat pada grafik berikut, di mana garis horizontal menunjukkan suhu udara Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.